Mulai ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Bentuk 81 pangkat 1/4 kali 9 pangkat 3/2. Dirasionalkan penyebutnya. Ini salah ya, soalnya bukan dirasionalkan penyebutnya harusnya, tapi dicari bentuk paling sederhananya. Kita mulai dari 81 pangkat 1/4. Bentar. Ini diapain? Kita punya 81 pangkat 1/4 kali 9 pangkat 3/2. Nah, jadi ingat, kalian bikin dia bentuk paling sederhana. 81 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 4. Benar, 3 pangkat 4 dipangkatin 1/4 kali 9. 3 pangkat 2. Benar, 3/2. Nah, udah ini kan pangkat terus dipangkatin lagi, berarti tinggal dikali ya. Jadi 4 kali 1/4, terus dikali 2 kali 3/2. Nah, ini coret aja. Nah, jadi kita punya 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 3. Nah, udah kayak gini diapain? Ini ada kali ya. Kalian lihat aja, kalau base number-nya sama, di sini kan sama-sama 3 nih. Berarti kalau kali, jadi 3 pangkat 1 tambah 3. betul. 3 pangkat 1 tambah 3. Jadi 3 pangkat 4. Jadi hasilnya 81. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu yang ini? Bisa ya? Kita lanjut ke yang ini. 32. Akar 32. Nah, kalau dapat soal kayak gini, ingat langsung kalian sederhanain. Jadi paling sederhana, biar gampang. 32 itu berapa kali berapa? 216. 216, terus? 28. 28. 24. 24, 22. Nah, ingat yang berpasangan boleh langsung keluar. 2 sama 2 pasangan nih, keluar. 2 sama 2 pasangan, jadi kali 2. Nah, sisanya tinggal si 2 sendiri kan? Jadi akar 2. Minus akar 2 tambah, nah 128. Jadi kalian bisa ya dipecah-pecah sampai paling sederhana kayak gini, atau boleh juga langsung kayak gini. 128 itu berapa? 64 ya. Nah, 64 ini bisa kita tuliskan jadi 8 kali 8. Ya kan? 64 itu 8 kali 8 kan? Nah, jadi boleh. Jadi kayak gini juga boleh. Jadi nggak harus langsung sederhana kayak gini. Ini kan ke paling sederhana tuh. Sampai 2 semua. Tapi kalian boleh juga perkaliannya kayak gini. Jadi yang penting ada yang sama. Ini kan 8-nya sama nih. Ya udah, jadi langsung aja 8. Baru sisanya akar 2. Jadi kalian mau pakai yang ini boleh, pakai yang ini juga boleh. Gitu ya. Yang kalian paling enak aja. Nah, sekarang 2 kali 2, jadinya 4 akar 2 kurang akar 2 tambah 8 akar 2. Nah, yang banyak salah tuh seringkali yang ini. Ini tuh akar 2 ya. Kalau di akar 2 aja berarti depannya tuh ada 1. Jadi harus dikurang juga, 4 kurang 1. Jadinya 3 akar 2 tambah 8 akar 2. Jadinya hasilnya 11 akar 2. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Yang ini. Jadi kita punya X pangkat 3, Y pangkat 6 per X pangkat 4, Y pangkat minus 3, bagi X pangkat 7, Y per X, Y pangkat minus 4. Nah, jadi kalau kalian dapat soal kayak gini, ini kan ada ruas kiri, bagian kiri ya, ini bagian kanan. Kalian kerjain masing-masing dulu aja. Jadi yang kiri dulu, terus nanti kerjain yang kanan dulu, baru terakhirnya dibagi. Nah, ini pengerjaannya kayak gimana? Lihat aja, yang penting base number-nya sama kan? Nah, ini ada X, ada Y. Nah, jadi yang X dulu ya. X pangkat 3, nah ini bagi. Kalau bagi itu jadi minus. Jadi minus 4. Ya. Y. Y berarti 6 minus 3. Gitu. Nah, sekarang yang ini, yang ruas kanan. X pangkat 7 minus 1. Jangan lupa ya, kalau misalnya dia nggak ada pangkatnya, berarti ini pangkat 1. Jangan dilewatin begitu aja ya. Tapi ada 1 di sini. Jadi 7 min 1. Y-nya 1 minus 4. Gitu. Nah, minus ketemu minus jadi positif. Ini ke sama ya, minus jadi positif. Jadi kita punya X
minus 1, Y pangkat 9, bagi X 7 min 1, 6, Y pangkat 5. Gitu. Nah, udah nyampe sini, kita langsung beresin. X pangkat min 1, Y pangkat 9, bagi X pangkat 6, Y pangkat 5. Nah, ini bagi. Berarti sekarang X min 1 min 6, Y 9, bagikan berarti minus 5. Jadi dia dapat hasilnya X pangkat minus 7, Y pangkat 4. Gitu. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lihat yang ini. Nilai dari XY pangkat 3 dipangkatin minus 1 per X pangkat min 1 Y pangkat 2 dipangkatin 3. Nah, ini kayak gimana? Jadi kita punya XY pangkat 3 dipangkatin min 1 per X pangkat min 1 Y pangkat 2, 3. Nah, ini pangkatnya beda ya. Nah, ini gimana caranya? Jadi kalian boleh langsung aja. Ini kan dalam kurung, terus dipangkatin min 1. Berarti pangkat min 1 itu punyanya X, punya juga si Y. Jadi kita boleh masukin aja. Juga sama, pangkat 3. Pangkat 3 itu berarti dia punya si X, punya si Y juga. Jadi X pangkat min 1, Y pangkat minus 3, per X pangkat, sorry, kita ulangi ya, bisa kurang jelas. Nah, jadi kita punya X, ini kan 1 nih, 1 ya, 1 kali min 1, kali min 1. Terus kita punya Y, Y-nya berarti 3 kali min 1. Gitu. Nah, ini juga sama. Kita punya X pangkat min 1 kali 3. Nanti Y-nya kita punya 2 kali 3. Nah, udah dapet sini, baru kita tulis ya, kayak tadi. 1 kali min 1, jadinya min 1. Y-nya 3 kali min 1, jadi min 3. Per X-nya min 1 kali 3, jadi minus 3. Y-nya 2 kali 3, berarti 6. Nah, udah dapet kayak gini, kita selesain kayak yang tadi. Jadi X sama X, Y sama Y. Berarti X kita punya min 1, bagi. Kalau bagi jadi minus, min 3. Y min 3, bagi. Baginya jadi minus 6. Gitu. Nah, udah deh kita beresin. Min sama min ketemu jadi plus. Min 1 tambah 3. Berarti 2. Y min 3 min 6. Min 9. Gitu. Jadi isinya yang A. Gitu. Ada yang mau tanyain untuk nomor ini? Nomor 4? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Jelas ya? Kita lanjut ya. Nah, sekarang yang ini. Sama kayak tadi. Gitu ya. Oke, 20. Nah, sekarang 20. 20 itu berarti 4 kali 5. 4 tuh 2 kali 2. Langsung aja, berarti 2 kali 5. Terus kita punya 45. 45 tuh kan 9 kali 5 ya. 9 tuh 3 sama 3. Jadi 3 kali 5. Tambah 245. Ini sama. 245 tuh kan kita bisa bagi 5 tuh. Jadinya 49, 5. 49-nya 7 sama 7. Jadi kita punya 7 akar 5. Per kita punya 80. Nah, 80 itu kan bagi 5 ya. 16 kali 5. Nah, 16 itu 4 sama 4. Nah, ini nggak usah kita jabarin lagi. 4 sama 4 aja, kan dia udah sepasang. Gitu ya. Jadinya 4 akar 5. Kayak gitu. Jadi kalau udah sepasang, langsung boleh keluarin aja. Yang penting si 5-nya harus sendiri ya. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kita tambahin. Ingat, kalau misalnya pertambahan pengurangan, harus yang akarnya sama. Kalau perkalian pembagian, yang dalam akar boleh dikali atau dibagi, yang di luar akar sama yang di luar akar, yang di dalam akar sama yang di dalam akar. Nah, ini berarti tinggal kita tambahin dulu yang atas. Jangan langsung coret ya. Langsung 2 akar 5 dicoret sama 4 akar 5. Itu nggak boleh. Karena kalau plus minus di atas, itu harus ditambahin dulu, soalnya ada dalam kurung. Jadi 2 tambah 3, 5. 5 tambah 7, 12.
Jadi 12 akar 5 per 4 akar 5. Nah, udah kayak gini baru boleh. Akar 5 dibagi akar 5. Itu tuh 1 kan? Jadi boleh kita coret. 12 bagi 4. Itu 3. Jadi hasilnya 3. Gitu. Ada yang mau tanya dulu nomor ini? Bisa? Bisa sih ya. Bisa, Harusnya. Sir. Nah, yang jadi banyak salah tuh kemarin nomor ini. Hasil dari A pangkat 2 per 3 bagi A pangkat 1 per 2. Terus dipangkatin negatif 7. Gitu ya. Nah, sekarang lihat. Yang jadi masalah tuh biasanya pas ngubah ke bentuk akar. Karena ini tuh kan harus bentuk akar nih. Jadi di pilihannya tuh bentuk akar semua. Ini kan bentuk akar nih. Nah, kita mulai dulu ya caranya. 2 per 3 bagi A pangkat 1 per 2 pangkat minus 7. Kerjain yang di dalam kurung dulu. Ini base number-nya sama-sama A. Berarti A pangkat 2 per 3 kurang 1 per 2. Terus dipangkatin negatif 7. Gitu ya. Nah, jadinya tinggal kita beresin. A pangkat 3 sama 2-nya 6. 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 2-nya 4. 6 bagi 2 itu 3. 3 kali 1, 3. Nah, ingat ini harus disamain dulu penyebutnya ya. Kalau penjumlahan pengurangan pecahan. Kayak kalian kelas 7. Nah, dapat hasilnya A pangkat 1 per 6 dipangkatin minus 7. Jadi hasilnya berapa? A pangkat minus 7 per 6. Nah, kalau dapat soal kayak gini, diapain? Ingat, ubah ke bentuk positif. Ya, disederhanain. Bentuk positif. Kita positifin dulu. Supaya jadi positif kan dibalik tuh. Jadi A-nya awalnya di atas, sekarang di bawah. Nah, baru kita sederhanain. Kan belum ada tuh ya. Kita sederhanain. Ingat, yang waktu itu ya pernah, kalau kita punya A pangkat 7 per 6, kita ubah ke pecahan campuran. Udah pecahan campuran diapain? Masih ada yang ingat kah? Akarnya bukan, Sir. Langsung Akar. iya, nanti dijadiin akar. Dipisah. Jadi Dipisah. A Benar. kali A A pangkat 1 kali A pangkat 1/6. Benar ya? Jadi ingat, jadiin pecahan campuran, terus dipisah. Nah, udah dapat kayak gini, A pangkat 1 ya A. A pangkat 1/6 berarti akar pangkat 6 dari A. Nah, jadi hasilnya adalah 1 per A kali akar pangkat 6 dari A. Isinya yang B. Gitu. Tapi, ini kan PG ya. Berhubung ini PG, sebenarnya kalian bisa langsung juga boleh. Kalian lihat gini. Ini tuh jebakan ya. Kalau misalnya kita lihat pilihan A, C, sama D, itu tuh minus semua. Ya enggak? Ini minus semua kan? Kita lihat di soal, ada minus nggak di soal? Belum ada minus kan? Atau kita lihatnya dari sini ya. Kita di sini nih, A. A pangkat minus 7 per 6. Kan ini nih, A pangkat minus 7 per 6. Ini tuh A-nya nggak minus. Yang minus tuh pangkatnya. Ingat, kalau pangkatnya minus, itu tuh berarti kita ubah aja di positif dibalik. Jadi nggak mungkin ngaruh jadi minus ininya. Karena si A-nya positif, kecuali kalau A-nya negatif ya. Itu kita harus lihat tuh, dia pangkatnya ganjil atau genap. Tapi kan ini A-nya nggak minus sama sekali ya. Jadi si pangkat eksponen ini, dia minus, eksponennya minus, itu nggak ngaruh ke tanda si A, base number. Jadi udah pasti bisa dipastiin. Yang ada minus tuh salah. Jadi di sini ya A-nya salah, D-nya salah, C-nya salah, jadi tinggal B isinya. Gitu, kalau langsung ya. Ini kebetulan soalnya kayak gini. Cuman kalau pakai caranya kayak gini. Gitu. Yang banyak salah tuh pasti di sini sih. Kemungkinan besar banyak salah tuh ya di sini. Di sederhanainnya. Nah, terus kalau misalnya di isian atau esai. Nyampe mana sih kalian boleh nulisnya? Kalian lihat soalnya. Karena ini soalnya bentuk akar, jadi udah harus sampai sini wajib. Kalau ditulisnya bentuk pangkat, boleh sampai sini, boleh sampai sini. Sampai sini ya, sampai yang bawah ini. Boleh yang ini, boleh yang ini.
Kalau dikasih tahu bentuk pangkat positif, wajib sampai sini. 1 per A pangkat 7 per 6. Gitu. Atau 1 per A pangkat 1, 1 per 6. Kalau ditanyanya bentuk pangkat negatif, berarti yang atas. A pangkat minus 7 per 6. Nah, jadi di bab ini, penting banget buat kita lihat di soalnya. Dimintanya bentuk apa. Kalau dibilangnya bentuk paling sederhana, biasanya yang ini. Gitu. Jadi lihat aja, kalau PG kan kelihatan dari pilihan ganda ya. Pilihan jawabannya apa aja. Tapi kalau misalnya di isian atau esai, kalian lihat hasilnya. Kalau nanti misalnya ada soal hasil paling sederhana, ya berarti nanti kalian sederhanain si itunya, hasilnya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan dulu untuk nomor ini? Jelas, Sir. Oke, kita lanjut. Ini, bentuk pangkat negatif dari 125. Ini di assignment 1, kalau nggak salah. Ini gampang ya. Jadi kita mulainya langsung dari 125. 125 itu pangkat berapa? Berapa pangkat berapa? 5 pangkat 3. Benar, 5 pangkat 3. Nah, udah. Kan 5 pangkat 3 tuh. Nah, 5 pangkat 3. Ini ya. Sekarang diminta bentuk pangkat negatif. Nah, berarti kita ubah 5 pangkat 3 itu jadi bentuk negatif. Ini kan bentuk positif tuh. Nah, bentuk negatifnya berarti gimana? Gimana cara kita ngubah si eksponen supaya jadi negatif? Dibalik. Benar, Charlene-nya dibalik. Jadi kita tinggal balik, 1 per 5 pangkat minus 3. Udah deh beres. Jadi isinya yang D. Kayak gitu ya. Yang simpel-simpel gini jangan sampai salah atau kejebak. Soalnya ini soal bonus. Kita lanjut. Nah, ini merasionalkan bentuk akar. Ini saya kasih ya videonya sama kalian. Udah ada video pembahasan sama kalian latihan mandiri. Nah, tapi sekarang sekalian saya jelasin lagi. Jadi kalau misalnya kita punya kayak gini, 5 per 2 minus akar 3. Jadi ada 2 suku di bawah ya. Nah, kita kan pengen supaya si penyebut dia tuh nggak ada akar. Gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Ada yang ingat? Harus dikali berapa? Kali 2 tambah akar 3. Benar. Kali 2 tambah akar? 2 tambah akar 3. Bawahnya 2 tambah akar 3, atasnya juga 2 plus akar 3. Nah, ini tuh dinamain konjugat. Jadi, konjugat tuh kebalikannya, tandanya kebalikannya. Kalau 1 2 min akar 3, satu lagi 2 plus akar 3. Kenapa harus 1 min 1 plus? Supaya keluar kayak gini. X min Y kali X plus Y itu kalau kita kaliin X kuadrat plus XY min XY min Y kuadrat. XY-nya kurang XY habis. Jadi X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, ini biar keluar kayak gini. Jadi kita pastiin dia nggak ada akar lagi. Makanya harus X kuadrat kurang Y kuadrat. Makanya kita kali ini sama konjugat. Kayak gini. Ya. Nah, jadinya kan nanti kita punya ya 2 kuadrat minus akar 3 kuadrat. 5 kali 2 tambah akar 3. Gitu. Oke, tadi udah cariin ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Ini 2 tambah akar 3. Atasnya 2 tambah akar 3. Kenapa atas bawahnya harus sama? Yang kita kaliin. Boleh satu orang? Adakah yang mau jawab? Waduh, nggak ada? Lupa? Atau gimana? Kenapa harus sama? Kita mulai dari yang ini deh ya. Kalau yang satu nih. Kalau ini kali berapa? Akar 7 per akar 7, benar. Nah, ini kan kali akar 7 nih. Kaliin biar akarnya hilang kan. Jadinya 5 akar 7 per 7. Nah, tapi kenapa ini akar 7 bawahnya? Atasnya harus akar 7 juga. Adakah yang bisa? Boleh? Kalau misalnya di perkalian itu ya, Sir, kalau nggak salah. Di perkalian pecahan itu, kalau misalnya 1 dikali 2, Pak. 1 dikali setengah, jadi satunya harus diganti jadi 2 per 2. Ya, benar.
Jadi biar 1. Itu ya. Jadi benar kata Tiandra tadi. Jadi itu tuh karena 1, makanya harus sama. Itu kan kali 1. Nah, 1 ini kita ubah supaya ada akar 7 di bawahnya. Jadi akar 7 per akar 7. Makanya atas bawah tuh harus sama supaya keluar 1. Gitu. Karena kan 5 per akar 7 kali 1 hasilnya 5 per akar 7 juga ya. Kita nggak bisa tiba-tiba masukin satu angka out of nowhere gitu ya. Dari nggak tahu dari mana tiba-tiba kita misalnya tulis pengen 2. Jadi gini. Nggak bisa karena jadinya beda kan sama soal tadi. Gitu. Jadi ini harus kali 1. Nah, 1 ini baru kita bisa ganti-ganti. Boleh akar 7 per akar 7. Kalau di soal ini 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Nah, gitu ya. Jadi dari situ. Oke, thank you Tiandra. Kita lanjut. Nah, udah beres kan itu tuh. 2 kuadrat minus akar 3 terus dikuadratin. Udah kita tinggal masukin saja. 5 kali 2 tambah akar 3 per 4 kurang. Nah, akar 3 dikuadratin, itu tinggal akarnya hilangin ya. Jadi minus 3. Nah, udah dapat kayak gini, 4 min 3 itu kan 1. Udah aja nggak usah tulis, jadi 5 kali 2 tambah akar 3. Nah, ini jangan lupa. Ini kali 2 plus akar 3. Jadi capit kepiting. Jangan sampai salah. Jadi isinya yang B. Ada yang mau tanyain dulu sampai ini? Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut yang ini. Juga sama kayak tadi. 3 min akar 5 per 3 plus akar 5. Sama ya, tinggal kali konjugat. Jadinya kali 3 minus akar 5 ya. Ini sama juga 3 min akar 5. Kita nggak usah super. Bawahnya sama. Bawahnya jadi 3 kuadrat kurang akar 5 dikuadratin. Yang atasnya 3 min akar 5 kali 3 min akar 3 min akar 5. Nah, sampai sini mah lancar ya. Nah, banyak salah tuh di bagian ini. 3 min akar 5 kali 3 min akar 5 per 9 kurang 5. Nah, ini kalau kalian dapat kayak gini, dicapit kepiting. Wajib. Ya. Jangan langsung 3 min akar 5 kali 3 min akar 5. Berarti 3 kuadrat kurang akar 5 kuadrat. Itu salah. Tapi harus dicapit kepiting. Nanti hasilnya jadi 9 min 3 akar 5 min 3 akar 5 tambah akar 5 kali akar 5. 9 min 5, 4. Jadi 14 minus 6 akar 5 per 4. Nah, ada nggak isinya? Nggak ada ya. Jadi harus kita sederhanain. Gimana cara kita nyederhanainnya? Ada yang tahu? Bagi 2. Bagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Nah, tapi nggak boleh kayak gini. Coret gitu ya kan. Biasanya kan suka semangat ya, nyoret ya kalau ada yang bisa dicoret. Langsung ini 7, ini 2. Jadi isinya 7 min 6 akar 5 per 2. Nah, ini salah. Ingat, ini tuh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh coret kayak tadi. Ada yang bisa jawab? Itu 6-nya juga harus ikut dicoret. Betul. Jadi kalau ini plus minus tuh berarti dia udah itu ya, berhubungan. 14 sama 6 tuh berhubungan, udah punya hubungan. Jadi nggak bisa langsung aja dicoret si 14-nya. Kalau 14-nya dibagi 2, 6-nya juga harus ikut dibagi 2. Jadi ini bagi 2, ini bagi 2 kan. Jadi kalau 14 bagi 2, 6-nya juga harus ikut dibagi 2. Jadi nggak boleh cuma si 14 sendiri. Nah, jadi kita punya 14 bagi 2, itu 7. 6 dibagi 2, itu 3. Per 4 bagi 2. 4 bagi 2 tuh 2. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya plus minus di atas, nggak boleh langsung coret sama bawahnya, tapi harus dua-duanya dibaginya. Gitu. Ini isinya yang B. Ada yang mau tanya dulu sampai sini?
Bisa, Sir. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini baru. Ini soal nilai X yang memenuhi. Jadi Sir kasih ada satu persamaan matematika. Nah, X ini ada di pangkat. Nah, ini harus diapain? Jadi prinsip utamanya adalah yang namanya persamaan, ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Nah, eksponennya kan ada X ya, jadi kita nggak tahu nih, sama atau nggak eksponennya. Makanya kita bikin supaya si ruas kiri itu bisa sama dengan ruas kanan. Caranya adalah kita ubah bentuknya. Ubah bentuknya supaya base number-nya tuh sama. Gitu. Nah, kita mulai dari 9. Jadi yang satu ada 9, X min 1. Satu lagi ada sepertiga, X plus 2. 1, 3, 1, 9. Berarti kita ubah 9 ini harus jadi 2. Akar 3 pangkat 2, pangkat X min 1. Nah, 3 di sini kita ubah ke atas ya. Jadinya 3 pangkat min 1. Terus ininya X tambah 2. Gitu. Ini udah sama nih, 3 ya. Udah mulai sama kan? Nah, tapi yang satu masih ada akar. Yang satu udah nggak ada akar. Nah, akar ini kita harus hilangin. Kita ubah bentuk jadi pangkat pecahan. Jadi 3 pangkat 2 kali X min 1. Ini kan 2 pangkat ya, jadinya 2 kali X min 1. Kali, nah akar ini jadi berapa? Masih ada ingat? Jadi setengah ya. Nah, sekarang ini 3. Ini min 1 kali X tambah 2. Nah, ini jangan sampai salah. Min 1 ini kalinya harus dua-duanya ya. Soalnya dia tuh capit kepiting. Jadi jangan cuma min X doang, min X plus 2. Ini 2 bisa kita coret. Sama setengah ya. Jadi 2 bagi 2, terus yang setengahnya, yang 2 di bawahnya juga bagi 2. Nah, udah dapat kayak gini. Kita dapat 3 pangkat X min 1 sama dengan 3 pangkat min X min 2. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Jadi sebisa mungkin ubah bentuknya ya. Supaya si base number-nya sama. Nah, ini kan base number-nya udah sama nih, 3. Kalau base number-nya udah sama, ya berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa eksponennya itu sama. Kan yang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau base number-nya udah sama, ya eksponennya pasti sama. Gitu, supaya dua-duanya nilainya sama. Jadi tinggal X min 1 sama dengan min X min 2. Langsung ya, PLSV. X sama X yang konstanta sama konstanta. Gitu. Jadi X tambah X sama dengan min 2 tambah 1. Kalau misalnya pindah ruas itu ya, kan kita sering ngomongnya langsung pindah ruas ya. Tandanya berarti berubah gitu. Nah, langsung ini 2X min 1. Jadi X-nya adalah min 1/2. Kayak gitu caranya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Bisa? Bisa ya? Oke. Jadi ingat pokoknya prinsipnya, kalau misalnya dapat soal kayak gini ya, si X-nya tuh ada di eksponen, di pangkat, kalian ubah supaya bentuknya tuh jadi sama base number-nya. Jadi kayak gini ya, ini di bawahnya 3, ini juga 3. Baru eksponennya disamain. Prinsipnya kayak gitu. Yang penting sama. Cuman biasanya sih, diubahnya tuh ke paling sederhana. Jadi kalau misalnya yang satu ada 8, yang satu ada 16, berarti ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Duanya sama kan? Misalnya 8, X tambah 1 misalnya. Ini 16X minus 3 gitu. Nah, ubahnya tuh ke yang 2. Kayak gini. Jadi itu intinya mah. Yang penting sama base number-nya. Itu prinsipnya. Ini pasti keluar di ulangan sama PTS. Ya. Jadi tadi di ulangan kan ada satu soal lagi tuh yang belum. Satu soal tuh yang ini. Oke, kita lanjut ya. Nah ini gampang ya. Ini jadi berapa? 1/2 pangkat 3. Benar, 1/2 pangkat 3. 2 pangkat minus 3 itu jadi 1/2 pangkat 3. Jadinya 1/8. Gitu. Ini soal bonus ya. Jadi saya kasih soal yang gampang. Nah, terakhir yang ini. Ini kalian bisa langsung pakai X² plus 2XY
plus Y kuadrat. Kan X-nya akar 5 nih. Y-nya akar 3. Jadi akar 5 dikuadratin, tambah 2 kali akar 5 kali akar 3, tambah akar 3 dikuadratin. Jadi 5 tambah 2 akar 15, tambah 3. 8 tambah 2 akar 15. Udah beres. Atau kalau kalian misalnya lupa ya, lupa si bentuk ini, langsung aja boleh diginiin. Kan akar 5 tambah akar 3 dikuadratin tuh, berarti akar 5 tambah akar 3 kali akar 5 tambah akar 3. Tapi jangan lupa ini tuh dicapit kepiting. Jadinya akar 5 kali akar 5, 5. Akar 5 kali akar 3, akar 15. Tambah akar 3 kali akar 5, tambah akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi 8 tambah 2 akar 15. Sama aja. Yang salah tuh, ini sering salah tuh biasanya ya, getek kitanya tuh langsung. Ini ada kuadrat nih. Oh, karena kuadrat berarti ini dikuadratin, ini dikuadratin. Jadi akar 5 kuadrat, akar 3 kuadrat. Jadinya 5 tambah 3. Nah, ini salah. Ya. Ingat. Kalau akar kuadrat gini dimasukin ke sini-sini, kalau ininya bukan plus, tapi kali. Tapi kali. Gitu. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Sampai sini? Nggak ada? Oke, Jelas, Sir. itu pembahasan kuis kita ya.